Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya. Masih pembahasan bab ma'rifatu alamatil i'rab, khususnya pembahasan terkait dengan tanda khafat ya. Tanda khafat itu ada 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Walil khafdi salasu alamatin. Khafat memiliki 3 tanda. Al-kasratu wal ya wal fathatu, kasrah, ya dan fathah. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ada 3 tanda alamat khafat, lebih sedikit daripada rafa dan nasab. Alasannya karena kalau rafa di situ ada isim ada fi'il, begitupun nasab. Tapi kalau khafat kan cuma isim, jadi lebih sedikit ya. Di sini seperti tanda yang lainnya, ada 2, ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Tanda asliyah dari khafat itu adalah kasrah. Kalau far'iyahnya ya dan fathah. Nah, kemarin kita sudah bahas satu persatu kasrah kapan menjadi tanda khafat, dan menjadi tanda khafat itu pada 3 jenis kata ya. Ini sudah dibahas. Yang pertama itu adalah isim munsharif, isim mufrad maksudnya. Isim mufrad tapi yang munsharif. Jadi di antara jenis isim yang dia kalau majrur atau dalam kondisi khafat dia pakai kasrah adalah isim mufrad yang munsharif. Isim mufrad sudah kita bahas, tapi di sini ada qaid yang baru yaitu munsharif. Karena isim mufrad itu ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Munsharif itu ada yang menerima tanwin, kalau ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin. Ya, kemarin sudah kita bahas di sini bagaimana contohnya kasrah menjadi tanda bagi khafat pada jenis isim mufrad. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana yang kasrahnya zahirah, bagaimana yang muqaddarah. Muqaddarahnya karena ta'adzur, jadi kalau tahu harakatul munasabah sudah kita bahas ya. Ini tempat yang pertama. Lalu tempat yang kedua adalah jamak taksir ya. Di sini ada tambahan lagi, ada jamak taksir munsharif, cuma lupa ketik lupaan ya. Jadi jamak taksir yang munsharif yang bisa menerima tanwin. Kalau yang tidak menerima tanwin nanti pembahasan yang ketiga, dia pakai fathah dia. Apa definisi jamak taksir sudah dijelaskan pada bab tentang alamatul i'rab yang rafa sudah dijelaskan. Nah, ini contoh-contoh yang munsharif ya. Dia majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Yang muqaddarahnya bisa 3 hal, karena ta'adzur, karena siqal, atau bisa juga karena harakatul munasabah sudah kita bahas. Contohnya bagaimana, cara mengi'rabkannya pun bagaimana sudah kita bahas ya. Nah, tempat yang ketiga, kasrah menjadi tanda bagi khafat adalah jamak muannats salim. Juga sudah kita bahas definisinya apa. Di sini ada 2 contoh yang diberikan. Yang pertama adalah kata al-ustadzati, jamak dari ustadzah. Ini merupakan jamak dari kata ustadzah, termasuk jamak muannats salim yang kalau dia majrur pakai kasrah. Dan kasrah di sini zahirah. Apakah dia muqaddarah? Bisa. Tapi muqaddarahnya karena harakatul munasabah saja. Adapun ta'adzur dan fiqh itu enggak ada ya, seperti itu. Bagaimana cara menghidupkannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, inilah 3 jenis kata yang kalau maju pakai kasrah, isim mufrad yang munsharif, jamak taksir yang munsharif, dan jamak muannats salim. Lalu pembahasan yang kedua adalah tanda khafat yang kedua itu huruf ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawdi'ah. Jadi ya menjadi tanda bagi khafat pada 3 jenis kata juga. Apa itu? Fil asmaul khamsah. Yang pertama adalah al asmaul khamsah. Fi tasniyati, yang kedua adalah musanna, yang ketiga adalah jamak. Jamak apa di sini? Itu jamak mudzakkar salim, ya. Karena jamak taksir sudah disebutkan sebelumnya, begitu jamak muannats salim sudah disebutkan, ya. Sehingga yang tersisa di sini adalah jamak mudzakkar salim. Oke, al asmaul khamsah sudah dijelaskan, yang 5 itu apa sih? Afuka, hamuka, fuka, zumalin sudah dijelaskan pada pembahasan rofa ya. Nah, di sini al asmaul khamsah itu majrurnya pakai huruf ya. Salam tu ala abika, kata abi di situ majrur karena huruf ala, dan tanda jarnya adalah huruf ya karena termasuk al asmaul khamsah. Sudah kita bahas, kita detailkan kemarin ya. Yang menjadi tanda bagi khafat pada jenis yang pertama adalah al asmaul khamsah. Yang kedua adalah al ismul musanna, isim yang musanna 2. Salam tu ala al ustadzaini. Al ustadzaini musanna itu
Musanna majrur karena ala, tanda jar huruf ya karena dia musanna. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Ini tempat yang kedua. Tempat ketiga di mana ya menjadi tanda bagi pakai jar adalah jamak muzakkar salim. Ya, salam tu ala muslimina yang yakni itu tanda jamak atau tanda khofat nih. Gitu. Begitupun Umaru Amirul Mukminin. Bedanya musanna dengan jamak muzakkar salim sama-sama ya. Kalau jamak muannas, kalau musanna sebelum ya-nya itu fathah, setelah ya-nya kasrah. Zaini gitu ya. Tapi kalau yang jamak muzakkar salim sebelum ya-nya kasrah, setelahnya fathah. Ina. Kalau yang musanna aini, kalau yang jamak muzakkar salim ina. Gitu ya. Ini 3 tempat yang kalau maju pakai huruf ya. Al-asmaul khamsah, musanna dan jamak muzakkar salim. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk materi baru, yaitu fathah menjadi tanda khafat atau jar. Ustaz, cuma mau memastikan itu banat termasuk jamak muannas salim ya? Betul. Bukan jamak taksir? Bukan. Oh, kenapa gitu Ustaz? Dia Karena memang hukumnya dia ngikutin apa namanya, ngikutin jamak muannas salim. Meskipun bentuk mufradnya nggak selamat ya. oh, Kan jamak muannas salim, tapi kok bentuk mufradnya nggak utuh gitu. Nah, makanya beberapa ulama nahwu itu tidak menyebutnya dengan jamak muannas salim, tapi jamak dengan alif dan ta. Dalam alfiah itu istilah yang digunakan bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak yang ditambah alif dan ta. Kenapa? Karena banyak juga yang dia itu berubah bentuk mufradnya sudah ada perubahan meskipun sedikit. Seperti rakaatun itu kan rakaat ya, rakaah mufrad. Kalau jamaknya apa? Rakaah jamaknya apa? Rakaat. Berarti kan rakaah kan mufradnya kafnya sukun, rakaah. Tapi ketika jamak rakaat jadi fathah. Jadi udah nggak utuh di situ. Jadi sebenarnya jamak muannas salim itu istilah yang masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ada beberapa kata yang bentuk mufradnya nggak utuh. Sementara yang kekeh pakai istilah tersebut ya nggak apa-apa. Yang penting kan secara umumnya besarnya itu begitu. Meskipun ada beberapa kata yang tidak utuh seperti itu. Jadi ngambil hukum yang globalnya aja, yang dominannya aja gitu. Ya. Jadi bana itu termasuk jamak muannas salim. Karena kalau mansub pakai kasrah deh. Gitu ya. jadi sama dengan kalau samawat itu juga Sama. jamak muannas salim. Betul, jamak sama muannas salim. Samaun ya. Samaun. Aslinya samawun sebenarnya. Pakai waw itu. Jadi hamzah pada kata samau itu diubah. Aslinya adalah samawun. Tapi karena huruf illat ada di ujung sebelumnya alif, maka diganti jadi hamzah. Samaun. Ketika di jamak muannas salim jadi samawatun. Balik lagi ke huruf waw. Okay. Karena berasal dari kata sumuwun, artinya adalah tinggi. Sesuatu yang berada di atas kita, tinggi itu namanya samaun. Sama seperti atap ini namanya samaun juga. Gitu. Sakfun nah dalam bahasa Arabnya. Ya. Afwan. Oke. Kalau tidak ada masuk ke pembahasan terakhir tanda khafat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi. Dan adapun fathah menjadi tanda bagi khafat fil ismil ladzi la yansarif. Yaitu pada isim yang tidak menerima tanwin, yang tidak disarif, yang tidak menerima saraf, yang tidak tersarafkan gitu ya. Oke. Jadi cuma satu jenis kata yang ini dia majrurnya bukan kasrah tapi pakai fathah. Ya, yaitu isim ghair munsharif. Ada beberapa istilah yang digunakan. Ada al-ismul ladzi la yansarifu, ada al-ismu ghairul munsarifi, atau ada al-mamnu' minas sarfi, bisa juga. Semuanya sama. Beda istilah, cuma beda nama saja, tapi substansinya sama. Ya. Oke. Pada dasarnya isim ghairul munsharif ini dua. Kalau nggak isim mufrad, dia jamak taksir. Kalau nggak isim mufrad, dia jamak taksir. Makanya pada
kasrah yang sebelumnya, tanda jar yang sebelumnya, kan ada jamak isim mufrad yang munsharif dan ada jamak taksir yang munsharif. Artinya secara mafhum mukhalafahnya ada isim mufrad yang ghairul munsharif, ada jamak taksir yang ghairul munsharif, gitu. Jadi isim ghairul munsharif itu pada dasarnya isim mufrad atau jamak taksir, ya. Makanya di sini kita berikan 4 contoh. 2 yang mufrad, yang 2 lagi untuk yang jamak taksir. Baik. Bagaimana contohnya? Salamtu ala Ahmad. Saya mengucapkan salam kepada si Ahmad. Salamtu ini fi'il dan fa'il, fi'il madhi dan fa'ilnya. Ala Ahmada ini jar wal majrur. Oke, jar wal majrur. Ahmada ini termasuk isim ghair munsharif. Oke, isim ghair munsharif ini majrur. Jadi kalau kita i'rabkan Ahmada ismun majrurun bi'ala. Dia isim majrur disebabkan karena huruf ala. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Dan tanda jarnya adalah fathah. Nah, kalau tandanya far'iyah maka sebutkan niyabatan 'anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah yang ia merupakan tanda asliyah. Nah, kenapa bisa pakai fathah bukan kasrah? Li'annahu ismun ghairu munsharifin. Karena dia isim ghairu munsharif. Oh ya, ini ya sedikit. Kata munsharif ini pakai alif lam atau tidak tergantung isimnya ya. Kalau ismun tanpa alif lam maka munsharif ini enggak alif lam. Kalau alismu pakai alif lam, alismunya, maka munsharifnya pun al munsharifi pakai alif lam ya. Penulisannya gitu. Alismu ghairu munsharifi kayak gini ya. Ini terkait penulisannya saja. Dari sini Ahmada ya, majrur tanda jarnya pakai fathah karena isim ghairu munsharif. Contoh lagi misalkan hadza kitabu Ahmada. Ini bukunya Ahmad. Hadza ini isim isyarah mabni dalam kondisi rafa dia mubtada. Kitabunya khabar marfu' tanda rafa'nya dhammah dan dia mudhof. Ana Ahmada dia mudhofun ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihil fathatuz al-fathah niyabatan anil kasrati. Dia pengganti dari kasrah li'annahu ismun ghairu munsharif. Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Nah, ini isim mufrad ya. Majrurnya pakai kasrah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Yang contoh jamak taksir bagaimana? Nah, di sini dua terakhir. Salam tu ala asdiqa'a. Saya mengucapkan salam kepada teman-teman. Asdiqa'a jamak dari kata shadiq. Ya. Oke, salam tuh sama fi'il dan fa'il ala asdiqa'a jar majrur. Kalau kita i'rabkan maka asdiqa'a ismun majrurun bi ala. Dia isim majrur karena ala. Wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati. Dan tanda jarnya adalah fathah sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun ghairu munsharifin karena dia isim yang tidak menerima tanwin atau isim ghairu munsharif. Ya. Contoh yang selanjutnya, hadza kitabu asdiqa'a. Jangan kitabu harusnya baitu ya. Atau madrasatu ya. Hadhihi madrasatu asdiqa, ini sekolahnya teman-teman boleh. Karena satu buku dimiliki banyak orang ternyata ini ya. Hadhihi madrasatu asdiqa, ini sekolahnya teman-teman. Sama asdiqa kalau kita i'rabkan dia termasuk mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihil fathatu niyabatan 'anil kasrah. Dan tanda jarnya adalah fathah sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun ghairu munsharif. Nah, ini terkait dengan isim ghairu munsharif ya, majrurnya pakai fathah. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke. Kalau nggak ada, muncul pertanyaan. Isim ghair munsharif itu seperti apa? Apa ketentuannya? Sebuah isim bisa dikatakan munsharif atau ghair munsharif? Apa dhabitnya? Nah, disinilah apa? Coba yang punya terjemah
ada nggak definisi ini terjemah Al-Tuhfatus Saniyah? Apa di situ definisinya? Saya nggak bawa kitabnya lagi. Ada nggak? Di situ ada yang Tuhfatus Saniyah warna coklat, nggak ada ya? Oke, intinya adalah isim ghair munsharif itu adalah isim yang dia punya dua ilat atau isim yang menyerupai fiil. Jadi isim kalau menyerupai fiil maka dia tidak boleh ditanwin. Karena fiil kan gak ditanwin ya. Gitu. Isim kalau menyerupai fiil maka dia tidak ditanwin. Kalau isim menyerupai huruf maka dia jadi mabni. Isim kalau menyerupai fiil maka jadi isim ghair munsharif. Kalau isim menyerupai huruf maka menjadi mabni hukumnya. Agak panjang gitu ya. Baik. Nah, isim menyerupai fiil dari hal apa? Ada dua ilat, ada dua alasan. Ya. Yang dimana fiil punya dua alasan sehingga menjadi mabni, ada ilatnya, ada dua ilatnya sehingga menjadi isim ghair munsharif, enggak boleh ditanwin. Nah, begitupun isim kalau punya dua ilat maka akan menjadi enggak boleh tanwin juga gitu. Ilatnya itu. Nah, ilatnya itu apa? Nah, di sini nanti akan kita bahas setelah ini agak panjang. Ilat-ilat kenapa sebuah isim itu bisa termasuk isim ghair munsharif. Ya, ada dua ilat. Ada dua ilat dan ada yang memiliki satu ilat, gitu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan setelahnya atau selanjutnya. Ilat terkait dengan isim ghairu munsharif. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada? Nggak ada, Ustaz. Oke. Kalau tidak ada, mungkin ini saja untuk yang ini. Nanti insya Allah akan kita bahas ilat-ilatnya. Kalau yang belajar Durusul Lughat dulu pernah kita belajar yang ilatnya itu, yang jilid 1 tuh, yang isim alam dan muannas gitu, nama isim alam dan muannas yang lafzi, ada yang maknawi gitu ya. Terus ada yang ada yang jamak sigah muntahal jumu' itu gitu. Nanti insyaallah akan dibahas detail pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, Ustaz. Oke, ini saja untuk pertemuan kita kali ini di sesi yang pertama.